Selamat berjumpa kembali, Anda bersama saya Rudi Sangian. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang logistik marketplace. Logistik marketplace itu sangat berkaitan erat dengan mata rantai proses pelabuhan ya. Dimana di dalam menjelaskan ini saya perlu mengambil suatu perumpamaan dengan memberi angka 8 ya. Dengan cara demikian harapan saya logistik marketplace yang sangat berkaitan erat dengan pelabuhan itu dapat dilihat secara jelas. Yang pertama, di dalam logistik marketplace selalu melibatkan adanya pelabuhan ya. Pada gambar ini ada kotak berwarna kuning. Kemudian ketika kapal itu masuk pelabuhan dan melakukan penyandaran, maka kegiatan selanjutnya di dalam alur ini kapal itu akan melakukan kegiatan bongkar ya. Nah, setelah bongkar, barang yang dibongkar itu akan dikeluarkan dari pelabuhan. Namun di dalam prosedural pelabuhan, barang-barang tersebut tidak dapat dikeluarkan dari pelabuhan yang disebabkan pemilik barang yang dikuasakan oleh original cargo owner harus menyelesaikan berbagai kewajiban yang ada di pelabuhan. Nah, di sini saya akan sedikit mengungkapkan tentang bahwa dokumen kepelabuhanan itu senantiasa berbasis waktu ya. Artinya dokumen itu kepada keesokan harinya menjadi expired, tidak berlaku lagi. Jika pada prosedural ini supir truk yang membawa sebuah dokumen misalnya kayak gini, kemudian dokumen itu dibawa terlambat, yaitu pada jam 12 tengah malam lewat 1 detik, maka dokumen yang tadi dia bawa di pelabuhan itu tidak berlaku ya. Hampir semua dokumen kepelabuhanan itu memiliki durasi waktu. Oleh karena itu, di dalam satuan waktu jam operasional diharapkan adanya suatu kecepatan ya, koordinasi para pihak yang terkait di dalam mata rantai logistik. Nah, setelah yang dikuasakan itu melakukan kewajiban ya kepada operator pelabuhan setempat, maka truknya yang membawa kontainer atau membawa barang itu akan masuk ke salah satu wilayah lain yang disebut dengan container freight station ya. Container freight station ini di dalamnya ada beberapa pengertian, yaitu misalkan satu kontainer itu memiliki banyak pemilik. Oleh karenanya di dalam container freight station itu dilakukan suatu kegiatan konsolidasi ya. Nah, dalam prosedur yang saya gambarkan ini dengan warna bulat berwarna hijau, konsolidasi yang di sini disebut konsolidasi inbound ya, karena ini adalah jalur inbound. Nah, setelah selesai melakukan konsolidasi di dalam satu kontainer mana-mana saja pemilik-pemiliknya, kemudian kegiatan selanjutnya adalah ada dua, yaitu kontainernya menjadi kosong yang harus dikembalikan ke depo, dan yang satu kargonya yang sudah dipisahkan akan dibawa ke kawasan industri ya. Dalam contoh saya ini adalah adanya suatu proses manufaktur di mana bahan bakunya itu didapat dari luar ya. Nah, setelah itu saya akan ceritakan hal-hal yang berhubungan dengan proses berikutnya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, lingkaran yang berwarna hijau ini, itu tadi sekali lagi saya katakan adalah jalur inbound ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang jalur outbound ya. Kita tahu bahwa bahan baku yang sudah diimpor beberapa yang lalu itu kan akan diproses menjadi barang jadi. Nah, kejadiannya itu adalah pada hari ini juga ketika ada proses untuk mengangkut kepada kapal yang sudah sandar di pelabuhan, maka pada hari ini juga mengirim
barang-barang jadi atau finish good yang telah didapati, diproses pada prosedural inbound yang lalu, bahan-bahan bakunya sudah masuk. Jadi kegiatannya juga pada hari ini akan ada suatu kegiatan logistik pengiriman barang pada jalur outbound ya. Jadi pada contoh ini barang-barang yang jadi atau finish good yang telah diolah dari bahan-bahan baku yang telah diterima pada waktu-waktu yang lalu, pada periode yang lalu, itu akan dikirim karena kapalnya kan di sini pada kondisi sedang bertambat gitu ya. Nah, pada waktu dia dikirim, tentu kargo ini memerlukan kontainer. Nah, kontainer ini didapat di mana? Diambil lagi dari yang tadi di sini kan ada peristiwa kegiatan pengembalian empty kontainer ke depo. Jadi kargo ini memerlukan empty kontainer. Nah, oleh karena itu empty kontainernya akan diambil masuk ke kontainer freight station, dan ini dilakukan memasukkan kargo-kargo itu ke dalam kontainer. Ya, kalau kontainer ini disusun berdasarkan satu kontainer banyak pemilik barang, maka kontainernya akan menunggu pemilik barang dari kawasan industri untuk masuk ke kontainer yang bersangkutan ya. Nah, peristiwa ini disebut stuffing ya, konsolidasi stuffing. Kalau yang tadi konsolidasi stripping pada jalur inbound, kalau ini konsolidasi stuffing pada jalur outbound. Nah, setelah kontainer itu sudah penuh, maka kontainer itu akan keluar dari pintu gerbangnya CFS ya. Nah, dari CFS dia akan masuk ke pelabuhan muat di mana kapalnya sudah menunggu di sini. Kemudian barang itu diterima di pelabuhan dan dinaikkan ke atas kapal. Nah, artinya kapal yang bersandar ini menjadi efektif karena jalur inbound dan outboundnya ini terkoordinasi dengan sempurna, sehingga kapal itu tidak mengalami perpanjangan masa tambatan atau berthing extension, atau kapal itu tidak mengalami gerakan dari daerah tambatan ke area labu yang disebut dengan berthing movement, yaitu kegiatan gerakan kapal di area berthing dan ke area labu, area dermaga ke area labu. Nah, tentu logistik marketplace ini turut memperhatikan ya, mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terjadi pada alur inbound dan alur outbound, sehingga terjadi suatu efisiensi kegiatan logistik di pelabuhan. Tidak ada perpanjangan tambatan, tidak ada pindah kapal ya. Nah, saya sudah punya data selama 8 bulan berturut-turut pada tahun 2020 ini, mengambil sampel data real dari kondisi Priuk, kondisi Semarang, dan kondisi Surabaya. Kenapa saya ngambil data 3 itu? Karena Pulau Jawa ini merupakan barometer industri yang terpadat, sehingga saya mengambil 3 pelabuhan itu untuk mengukur sampai sejauh mana efisiensi kapal itu bergerak ya, baik di area dermaga maupun ke area labu ya. Dan saya bisa tunjukkan pada video-video yang lalu, sudah saya tunjukkan bahwa sangat ini ya, bayangkan ya, 1 bulan itu terjadi ratusan kapal melakukan perpanjangan masa tambatan. Itu 1 bulan. 1 bulan juga pada bulan yang sama melakukan perpindahan kapal dari area dermaga ke area labu sebanyak berapa? Sebanyak ribuan kali. Nah, dinamika dari ketiga pelabuhan ini dapat menunjukkan sebagai indikator bahwa pelabuhan kita sebagai hub logistik bagi sumber-sumber ekonomi yang dibangun, yang sudah ada di sekitar pelabuhan, itu menunjukkan indikator kinerja yang buruk ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Di beberapa pelabuhan ada yang baik, di beberapa pelabuhan ada yang buruk. Nah, ini yang saya sebut dengan logistik marketplace harus mempertimbangkan permasalahan yang tadi yang sudah saya jelaskan pada angka 8 ini. Karena pada angka 8 ini mengandung 72 mata rantai proses pelabuhan yang akan mempengaruhi kegiatan logistik. Kegiatan logistik itu dari supply chain-nya, dari demand chain-nya.
dari inbound dan ke outbound. Nah, 72 proses ini harus menjadi pertimbangan ketika kita membangun suatu logistik marketplace. Ya. Di sisi lain, pelabuhan itu masih mempunyai kerangka bahwa dia hanya melakukan kegiatan bongkar di sini dan kegiatan muat di sini. Pelabuhan itu tidak memiliki suatu kerangka atau belum melakukan suatu transformasi bahwa pelabuhan ini terhubung ke industrinya atau yang disebut dengan industrial port. Di luar negeri, pelabuhan itu sejak tahun 1960 yang mana kerangkanya hanya sebagai bongkar dan muat telah bertransformasi menjadi industrial port, ya, dan masih jauh lagi, dan itu lain kali kita akan bahas dalam video tersendiri. Yang saya mau tegaskan di sini bahwa pelabuhan kita kenapa menunjukkan indikator-indikator yang seperti pada video-video saya yang lalu, terjadi ratusan kali kapal pindah dan terjadi ribuan kali, ya, atau terjadi ratusan kali perpanjangan masa tambatan dan terjadi ribuan kali kapal pindah pada pelabuhan itu, yaitu transformasi pelabuhan dari loading and discharge, dari kondisi bongkar dan muat, belum berarah kepada transformasi industrial port. Ya, ada banyak transformasi dan pada saat ini kebetulan saya jelaskan ini, saya ingin sampaikan pada kita semua bahwa pelabuhan kita masih seperti itu, dan itu didukung oleh data-data yang saya peroleh. Kalau ada yang mau bertanya data-data saya didapat dari mana, maka data-data saya didapat dari Automatic Identification System, yaitu suatu transponder yang dipasang pada kapal-kapal yang lalu lalang di perairan Indonesia. Nah, itu ya, jadi pelabuhan kita masih ketinggalan ya. Nah, jadi kembali saya sebutkan di sini bahwa pelabuhan itu tidak hanya sebagai lahan tanah yang dikelola menjadi kegiatan bongkar muat, tapi kalau orang ingin membangun logistik marketplace, maka dia harus mempertimbangkan adanya 72 proses tadi, ya, di mana terjadi ketika seller melakukan pengiriman barang kepada buyersnya di pelabuhan tujuan. Nah, logistik marketplace itu sifatnya kan nanti di slide ini akan lebih jelas bahwa tempat bertemunya antara seller dan buyer, ya, kurang lebih begitu, sehingga mereka akhirnya tahu, di dalam marketplace itu ada yang order, ada yang demand, ada yang minta, maka saya sebagai penjual bisa melakukan supply logistik pengiriman barang. Jadi dari supply chain dan demand chain-nya, logistik marketplace itu adalah fungsinya untuk mempertemukan kedua pihak ini. Tapi tidak hanya sampai di situ ya, karena ketika mereka sudah bertemu, sudah setuju, maka ada namanya logistic transaction, ya. Logistic transaction ini akan diolah, ya, berdasarkan formalitas logistik administrasinya, ya, dan itu banyak, nanti kita akan bahas pada video-video yang akan datang. Nah, logistic transaction ini artinya logistik marketplace itu harus mempertimbangkan adanya logistic transaction. Nah, logistic transaction-nya akan menjadi logistic operation, ya. Logistic operation ini kalau tidak memperhitungkan yang saya telah sebutkan tadi, menjadi logistic cost, gitu ya. Nah, apa yang tadi saya jelaskan adalah bahwa dari pelabuhan, ya, yang telah bertransformasi menjadi industrial port, jalur inbound-nya itu membuat sumber-sumber ekonomi di sekitar pelabuhan itu dapat merasakan manfaatnya, karena pelabuhan telah melakukan transformasi dari loading and discharge, dari bongkar dan muat menjadi industrial port. Jalur inbound yang warna hijau ini terhubung, terkoneksi, ya. Tidak hanya itu, jalur outbound-nya juga terkoneksi. Jadi sekali lagi, logistik marketplace akan menghasilkan logistik transaction, dari logistik transaction akan menghasilkan logistik operation. Kalau di jalur inbound ini tidak diperhatikan, maka akan timbul logistic cost, ya. 72 proses yang ada tadi yang saya jelaskan adalah sangat mempengaruhi bagaimana buyer dan sellernya menggunakan fitur-fitur teknologi yang ada di logistik marketplace. Oke. Jadi
tadi saya sudah sebutkan logistik operation kalau tidak memperhatikan itu menjadi cost. Nah, pada cost ini saya akan bicara agak sedikit lebih dalam, gali sedikit bahwa cost ini bagi mereka yang mempunyai industri di sini, bagi owner atau investor, itu senantiasa ingin ditekan ya, dikurangi, diefisiensikan. Itu bagi investor yang sudah ada. Tapi bagi investor yang akan datang ya, yang akan menanamkan modalnya di misalnya di Indonesia, membangun sumber-sumber ekonomi di sekitar pelabuhan, maka mereka juga memperhatikan cost yang dimaksud tadi gitu loh. Cost yang dimaksud tadi itu kayak apa ya? Kita sudah tahu bahwa penyelidikan kajian dari berbagai pihak termasuk World Bank bahwa cost kita itu adalah tertinggi ya, 24% dari produk domestik bruto. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan adanya suatu sumber-sumber ekonomi baru yang dibangun di sekitar pelabuhan, dan itu telah diperjelas berbagai media gitu ya, bahwa mereka lari ke negara lain ya. Jadi logistik cost ini mulai dari marketplace menjadi logistik transaction, menjadi logistik operation, lalu logistik operation tidak memperhatikan pelabuhan, maka akan terjadi logistik cost atau biaya logistik gitu ya. Itu keyakinan saya gitu ya. Jadi logistik operation yang tadi ya, yang 72 proses tadi, dari pelabuhan kepada industri inbound, dari industri kepada pelabuhan outbound, itu 72 proses tadi sangat penting bagi mereka yang akan membangun suatu startup logistik ya. Saya bisa audit setiap startup logistik itu di mana ya letak-letak yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tadi ya. Nah, 72 mata rantai proses itu sangat berhubungan dengan koordinasi ya, sangat berhubungan dengan, jadi ada logistik marketplace, ada logistik transaction, ada logistik cost, ada logistik coordination. Nah, apa itu logistik coordination? Nah, logistik coordination saya berkali-kali mengatakan bahwa di pelabuhan kita ada berbagai piramid yang kalau mereka yang sudah menonton video yang sebelumnya itu tahu bahwa ada piramid yang disebut dengan port regulator. Yang port regulator ini di beberapa pelabuhan kita yang jumlahnya kurang lebih 84,2% itu tidak ada peristiwa kepabeanan gitu ya. Kalau orang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kalau itu 80% adalah inter-island atau domestik, ya udah kita menyelesaikan 20% dulu sehingga itu menjadi efisien. Anda harus mengetahui bahwa kepelabuhanan kita itu archipelago port yang berbeda dengan dunia lain, yang berbeda dengan pelabuhan negara lain. Pelabuhan kita itu adalah pelabuhan archipelago port di mana ada yang menjadi pelabuhan pengumpan, ada yang menjadi pelabuhan pengumpul. Jadi kalau hanya salah satu aja yang 20% diselesaikan, bagaimana terjadi suatu seamless inbound dan outbound-nya gitu ya, sehingga itu bernilai tambah bagi investor baru ketika dia barang jadinya bisa bersaing secara kompetitif di pasar domestik maupun pasar global. Jadi logistik coordination tadi adalah diakibatkan adanya logistik operation tadi. Logistik operation tadi kalau tidak memperhatikan koordinasi akan menjadi logistik cost. Nah, logistik operation tadi adalah diperoleh dari logistik transaction dari sebuah logistik marketplace. Oke. Jadi ada piramid port regulator, ada piramid port yang disebut dengan port operator. Ya, untuk memperjelas ini Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya. Bahwa ada BUMN operator pelabuhan, ada pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah sendiri dan pelabuhan yang dikelola oleh swasta. Jumlahnya di Indonesia itu pelabuhan ini ada 1961 pelabuhan ya. Sekitar 1700 sekian itu belum memiliki sistem, belum dikelola menjadi efisien ya, masih mengandalkan konvensional gitu ya. Yang sudah memiliki sistem adalah mereka-mereka yang dikelola melalui BUMN operator pelabuhan ya. Sekalipun canggih, tapi Anda lihat belum menyelesaikan masalah yang ada. Oke, hal yang lain dalam logistik coordination tadi yang disebutkan adalah yang disebut dengan port community. Port community di sini di video-video saya lain sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa port community ini saya urutkan ya. Artinya
Anda lihat di sini bahwa dimulai dari kapalnya dulu, moda transportasi kapal, shipping line, baru ekspedisi muatan kapal laut, baru stevedore company, perusahaan bongkar muat, ya. Kemudian kalau itu ada internasional, maka ada perusahaan perantara jasa keperdanan, custom broker. Baru setelah itu ada truck company, moda transportasi darat yang membawa barang-barang itu dari pelabuhan atau membawa barang-barang itu ke pelabuhan untuk dimuat. Setelah itu ada yang memegang izin license eksportir importir, dan yang terakhir adalah original cargo owner yang dibebankan aneka ragam biaya yang tadi saya sudah sebutkan. Dalam logistik operationnya kurang memperhatikan logistik coordination tadi. Logistik coordination tadi itu terdiri dari 72 mata rantai proses yang ada di pelabuhan. Nah, kalau kita lihat, mereka Indonesia mencoba menyelesaikan dengan cara membangun sebuah koordinasi horizontal secara elektronik. Kalau Anda lihat sini, port regulator dan port operator lewat arsiran warna hijau ini, mereka mencoba membuat adanya suatu koordinasi secara elektronik antara regulator dan operator, ya. Dan tidak hanya itu, mereka mencoba membuat adanya suatu, bukan hanya koordinasi horizontal tapi vertikal antara regulator dan community, ya. Dan ini warna arsiran warna kuning dan coklat ini adalah cerminan terhadap koordinasi vertikal antara regulator dengan komunitinya, antara operator dengan komunitinya. Dan kita sudah lihat ini sudah berjalan cukup lama juga, ya. Hal-hal yang disebut dengan portal online, single window dan segala macam, koordinasi pembangunan sistem host to host antara regulator, operator dan pihak-pihak terkait, ya. Koordinasi host to host antara community, perusahaan-perusahaan pelayaran yang besar dengan regulator, itu sudah kita bangun, tapi pada kenyataannya tidak menyelesaikan masalah logistik yang ada. Bahwa dari logistik marketplace itu ada logistik transaction, ada logistik operation, ada logistik coordination, yang di dalamnya ada 72 mata rantai proses yang harus kita akomodir secara teliti sehingga terjadi suatu efisiensi, ya. Yang saya maksudkan, kalau kita membangun suatu tadi, konsep tadi marketplace dan segala turunan-turunannya dalam arsiran yang warna merah seperti ini, maka saya percaya biaya logistik yang ada itu akan turun, biaya lentang yang ada itu akan turun, biaya detention, biaya demurrage akan turun, gitu, ya. Berting occupancy ratio akan naik, ya. Kinerja produktivitas pelabuhan akan naik karena disebabkan bahwa semua yang di arsiran merah ini sudah diakomodir, ya. Kurang lebih demikian mengenai pandangan saya bahwa logistik marketplace harus memperhatikan aspek-aspek dalam mata rantai logistik, kegiatan aktivitas logistik di pelabuhan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang pendek ini tentang bagaimana orang membangun suatu logistik marketplace tapi memperhatikan kondisi mata rantai proses yang ada di pelabuhan tadi. Terima kasih dan salam logistik.